yang dulunya pulau tak bernama. Pada saat observasi kita melihat banyak sekali populasi burung yang melimpah di situ. Di sini dikelola oleh komunitas generasi muda yang didominasi generasi muda dan sebagian besar juga perempuan. Di tepian Sungai Barito, tersembunyi sebuah permata alam bernama Pulau Curiak. Pulau kecil dengan kawasan greenbelt dengan luas kurang lebih 10 hektar. Meski hanya seluas kurang lebih 10 hektar, tetapi pulau ini menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dikelilingi air tenang dan vegetasi hijau hasil restorasi. Sejak Juni 2025, Pulau Curiak menjadi bagian penting dari Geopark Meratus yang telah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Pulau Curiak adalah habitat alami bekantan di luar kawasan konservasi yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia sejak tahun 2015 dan diresmikan tahun 2018. Awal mula penemuan Pulau Curiak ini yang dulunya pulau tak bernama. Jadi dari hasil ekspedisi susur sungai, tim Sahabat Bekantan Indonesia bersama Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk melacak keberadaan populasi bekantan di delta-delta Sungai Barito. Pulau Curiak bukan hanya indah, tetapi juga unik. Vegetasi khas seperti pohon mangrove rambai atau Senoratia caseolaris dan nipah atau Nipah bruticans tumbuh subur di sini, menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik. Keanekaragaman hayati ini menjadikan kawasan Pulau Curiak sebagai laboratorium alam terbuka yang penting bagi penelitian dan konservasi. Nah, kita ketemulah nih satu pulau kecil tak bernama pada saat itu dan kita mengidentifikasi populasi bekantan kurang lebih ada sekitar 14 individu. Dari hasil observasi ini, tim kami berpikir bahwa dari struktur populasi yang ada dikhawatirkan akan terjadi mengalami kepunahan lokal. Ini ditambah juga dengan penelitian tim kita terkait dengan struktur populasi mangrove, di mana vegetasi dominan di kawasan Pulau Curiak itu adalah vegetasi mangrove rambai atau dalam nama ilmiahnya Senoratia caseolaris. Ketika kita teliti piramida populasinya ternyata piramida pasu, yang artinya juga keberlanjutan vegetasi populasi mangrove rambai ini tidak akan bertahan lama. Sebagai bagian dari Geopark Meratus, Pulau Curiak menyimpan jejak geologi yang mencerminkan keterwakilan ekosistem lahan basah di Kalimantan Selatan. Delta Sungai Barito ini adalah hasil sedimentasi ribuan tahun, menciptakan landscape yang kaya akan nilai ilmiah dan edukatif. Atas dasar itulah kita bersepakat dengan teman-teman di Sahabat Bekantan Indonesia untuk melindungi kawasan pulau ini. Dan pada saat observasi kita melihat banyak sekali populasi burung yang melimpah di situ. Nah, nama lokalnya adalah burung curiak ya. Jadi kalau di biologi nama ilmiahnya adalah Orthotomus ruficeps atau nama Indonesianya adalah burung cimenan kelabu. Karena populasinya yang melimpah, lalu kita secara mudah untuk penamaannya kita sebutlah pulau tersebut Pulau Curiak. Pengakuan UNESCO terhadap Geopark Meratus membawa harapan besar bagi kawasan Pulau Curiak. Dengan status ini, pulau kecil di Barito Kuala ini kini menjadi bagian dari jaringan global yang mendukung konservasi, riset, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Lalu kita mendirikan di tahun 2018 yang namanya Stasiun Riset Bekantan dengan tujuan edukasi, kemudian konservasi, dan juga kegiatan penelitian sesuai namanya Stasiun Riset Bekantan. Di tahun 2018 kita mencoba membangun kolaborasi dengan beberapa universitas. Kita juga bekerja sama dengan University Newcastle sehingga di bulan Juni tahun 2018 diresmikan bersama. Dan saat itu yang menghadiri dari University Newcastle Australia adalah Prof. Tim Robert salah satunya. Kemudian kita melakukan kegiatan serangkaian aksi konservasi di situ dan edukasi di Pulau Curiak. Curiak bukan hanya surga bagi tumbuhan, tetapi juga rumah bagi primata endemik Kalimantan. Monyet besar dari dunia lama, bekantan atau Nasolis larpatus, dengan ciri khas hidung yang panjang dan mancung, serta rambut coklat dan kemerahan. Bekantan menjadi iklan konservasi yang mengundang perhatian dunia. Pada tahun 2022 akhir tahun 2022 kita dikunjungi oleh Sekjen UNESCO Global Geopark yaitu Mr. Di Martini. Beliau datang ke Pulau Curiak didampingi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat atau mengobservasi bagaimana kondisi dan juga aktivitas yang berlangsung di kawasan Pulau Curiak, dan kita memaparkan bagaimana gambaran kegiatan kita, program-program di Sahabat Bekantan Indonesia. Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia atau SBI telah menjadikan kawasan Pulau Curiak sebagai stasiun riset bekantan sekaligus sanctuary alami sejak diresmikan tahun 2018. SBI membangun pentahelix kolaborasi dalam upaya konservasi pemulihan ekosistem lahan basah melalui restorasi mangrove rambai, riset, edukasi, dan wisata minat khusus untuk menjaga populasi primata ini tetap lestari. Nah, dari gambaran aktivitas tersebut, Mr. Di Martini berkesimpulan bahwa ini menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk dijadikan salah satu situs dari Paratus Geopark. Kenapa? Karena pertama, kondisi bentang alam di kawasan Pulau Curiak ini tidak ditemui di belahan bumi manapun. Kemudian yang kedua, kita memiliki potensi, kita memiliki keanekaragaman hayati yang khas yaitu bekantan yang merupakan primata endemik Kalimantan, dan di kawasan Pulau Curiak ini ada beberapa populasi bekantan. Kemudian yang ketiga, di sini dikelola oleh komunitas generasi muda yang didominasi generasi muda dan sebagian besar juga perempuan. Ini juga menggambarkan kesetaraan gender bagi beliau. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan universitas. Lalu kita juga ada kolaborasi dengan teman-teman media dan juga ada kolaborasi dengan private sector. Gambaran kolaborasi yang banyak ini menjadi salah satu role model yang tepat, kata beliau, untuk menjadi salah satu situs gambaran dari Paratus Geopark. Dan di tahun 2023 kita sudah masuk dalam delineasi peta Paratus Geopark, dan kemudian di tahun 2024 kita juga menjadi salah satu situs yang dilakukan asesmen oleh para asesor UNESCO untuk melakukan penilaian kelayakan bahwa Paratus Geopark layak untuk menyandang sebagai Paratus UNESCO Global Geopark. Dukungan pemerintah tentu kami sangat berterima kasih, dan apa yang kami lakukan selama ini juga salah satunya untuk mendukung program pemerintah. Ini menjadi salah satu bentuk simbiosis mutualisme, bagaimana kami sebagai perwakilan kelompok masyarakat berupaya juga untuk menjaga kelestarian khususnya bekantan yang merupakan maskot kebanggaan Kalimantan Selatan. Nah, dukungan pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah dalam bentuk regulasi, kebijakan-kebijakan yang mendukung. Mulai tahun 2017 itu ada SK Gubernur tentang pembentukan tim konservasi bekantan dan orangutan Kalimantan Selatan. Kemudian juga banyak perda yang lahir
terkait dengan upaya perlindungan sumber daya genetik lokal, kemudian juga ditambah upaya support dari pemerintah dalam pembangunan fasilitas di kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak gitu, serta selalu mengengage pelibatan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan Pulau Curiak untuk ditingkatkan skill ya SDM-nya melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pemandu wisata, kemudian juga pelatihan pengolahan produk sebagai olahan kuliner gitu, dan sebagai pelatihan-pelatihan lainnya bagaimana mengelola atau manajemen pengelolaan ekowisata. Di kawasan Pulau Curiak, bekantan hidup bebas dan damai. Mereka menjadi simbol dan role model bagi keberhasilan konservasi berbasis komunitas, serta bukti bahwa manusia dan alam bisa hidup harmoni berdampingan. Di sekitar kawasan Pulau Curiak, kehidupan nelayan terus berjalan. Sungai Barito menjadi sumber penghidupan utama, dan keberadaan pulau ini memberi dampak langsung terhadap ekosistem perairan yang mereka andalkan. Vegetasi mangrove rambai di Pulau Curiak membantu menjaga kualitas air dan menjadi tempat berkembang biaknya ikan serta udang galah. Nelayan pun merasakan manfaatnya dalam hasil tangkapan yang melimpah dan beragam. Ada tiga aspek yang bisa menjadi gambaran dampak positif yang didapat dengan adanya upaya pelestarian kawasan di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak ini. Yang pertama adalah aspek ekosistem atau ekologi, aspek ekologi. Dengan adanya pemulihan ekosistem lahan basah dengan dominasinya adalah vegetasi mangrove rambai Soneratia cassiolaris itu, dari aspek ekologi masyarakat sekitar itu juga mendapatkan manfaat gitu ya. Dari aspek ekologi, peningkatan kuantitas keanekaragaman hayati dan kualitas keanekaragaman hayati. Kenapa saya sampaikan kuantitas? Karena ada beberapa populasi satwa liar yang dulunya tidak ada, sekarang kembali lagi pada kawasan hutan di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak ini. Salah satunya adalah jenis burung endemik Kalimantan atau Batakrostomus mictus atau burung paruh kodok. Kemudian juga ada beberapa jenis burung migrator. Kemudian juga ada beberapa jenis burung predator seperti jenis-jenis elang ya. Jadi ada elang bondol, kemudian juga ada elang brontok dan jenis elang lainnya. Kemudian kehadiran primata yang tidak kalah pentingnya, tidak hanya bekantan yang merupakan primadona di kawasan Pulau Curiak, tetapi juga ada jenis silvery langur atau jenis lutung, dan asosiasi antara bekantan dan lutung ini membentuk harmoni kehidupan ekosistem lahan basah, dan ini menjadi indikator keseimbangan ekosistem lahan basah, indikator bahwa terjadinya peningkatan kualitas kawasan tersebut. Nah, itu dari aspek ekologi. Kemudian di aspek ekologi itu juga terkait dengan filtrasi ya, dengan filter air, polutan, intrusi air laut, dan dengan adanya kehadiran mangrove ini tentunya membantu untuk menjaga kesehatan vegetasi yang ada di kawasan tersebut. Yang kedua adalah aspek sosial. Kemudian dari aspek sosial ini terjaganya kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Ini juga menjadi contoh bagi masyarakat di luar kawasan Pulau Curiak. Dulu yang memanfaatkan kawasan kita ada 3 desa. Sekarang dengan adanya pemulihan ekosistem ini ada kurang lebih 9 desa yang turut juga melakukan aktivitas aktivitas pemancingan gitu ya. Jadi sebagian besar nelayan dari desa lain datang ke tempat kita juga mencari ikan dan udang galah. Tentunya ini mendukung aspek ekonomi. Jadi masyarakat yang di sana yang sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan dan juga petani, ini menjadi terbantu dengan adanya kondisi ekosistem yang sehat. Namun, tantangan tetap ada. Masih ditemui beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, SBI selalu melakukan sosialisasi dan edukasi rutin pada kelompok nelayan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, serta melibatkan mereka dalam setiap aktivitas konservasi di kawasan ini, agar upaya konservasi dan peningkatan kebutuhan ekonomi
berjalan seiringan. Dari Pulau Curiak, sebuah langkah kecil yang dilakukan SBI bersama masyarakat lokal dan segenap stakeholder membangun mata rantai kepedulian, merawat peradaban, dan memuliakan alam. Terkait dengan Pulau Curiak, saya ingin membuka dengan satu pepatah. Kalau kita ingin meraih untung dalam 3 bulan, kita bisa menanam cabai. Kalau kita ingin meraih untung dalam 3 tahun, kita bisa menanam buah-buahan. Kalau kita ingin untung dalam 30 tahun, kita harus menanam hutan. Tapi kalau kita ingin untung seumur hidup, maka yang harus kita tanam adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Bersama Geopark Meratus dari kawasan Pulau Curiak, tentu kita ingin men-share the soul of Borneo. Bekantan yang menjadi ikon kebanggaan dari Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana kita mewarisi nilai-nilai leluhur kita, bagaimana kita merawat peradaban bangsa kita. Sesuai dengan hashtag yang kami selalu gaungkan, Save Bekantan, Save Human Civilization. Dengan menyelamatkan bekantan, kita juga turut menyelamatkan peradaban manusia.